Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arab wal ajam wa ala alihi wa ashabihi zawil arham bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan. Yang mulia Abu Imam Syekh Gampong Panggoy yang Allah muliakan, Bapak Kesi Tua pangkat tokoh pemuda dan seluruh jamaah Jumat yang Allah muliakan. Hadirin sedang jamaah Jumat yang Allah muliakan. Pergerakan tubuh manusia akan membawa kepada dua sebab. Ada membawa kepada amal kebaikan dinamakan taat, dan gerakan-gerakan tubuh manusia akan membawa kepada keburukan yang dikatakan maksiat. Apakah itu gerakan tubuh manusia, hati manusia, barang zahir daripada manusia, ataupun barang batin daripada manusia? Akan melangkah kepada dua kategori. Gerakan jaro, gerakan mata, i'raful qulub, condrong jiwa, akan membawa kepada dua persoalan. Lahirlah fahala atau dosa, perbuatan yang jelek, perbuatan yang hina, perbuatan yang tidak dicintai oleh Rasulullah, akan dinamakan itu perbuatan maksiat. Tapi ada perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah, bersedekah, gerakan-gerakan salat, gerakan-gerakan taubat, dinamakan amal yang saleh. Ini tidak sedikit. Adapun amal yang jahat, gerakan-gerakan yang jahat, itu timbul daripada dua macam. Ada maksiat batin dan ada yang dinamakan maksiat zahir. Hari ini kita akan mengambil satu tema, akan mengupas sedikit maksiat yang dinamakan batin atau maksiat. Salah satunya adalah ghibah. Uronyo gure-gure yang Allah muliakan, di hadapan kita bermacam-macam kegiatan yang bisa mengusung kepada ghibah. Pemilihan kepala desa, pemilihan kepala kabupaten, pemilihan kepala provinsi, tidak lekang daripada bisik-bisikan rakyat kepada pemerintah. Maka untuk mendengar dan melihat hukum sebenarnya ghibah itu di mana bisa kita letakkan? Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan al-ghibah atau upat, dalam bahasa Aceh mengupat, dalam bahasa kitab ghibah adalah satu perkataan, satu gerakan-gerakan tubuh yang untuk membukakan aib seseorang di belakangnya, menyoda pegah meke bengeng,
Sabo aib yang kita ceritakan kepada orang yang lain, memang benar, memang aib itu ada pada dirinya, kapeget pengumuman bakdok. Hingga beliau marah kalau mendengarnya. Ini dikatakan ghibah. Bukankah pada masa Rasulullah, Baksiro Rasulullah pegah banget Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, mazarih, bau apa ini? Ini bau bangkai yang busuk. Bukan, kata Rasul. Ini bukan bau bangkai ya Abu Bakar. Hadza raihu famul ghibah. Ini bau mulut orang yang sedang mengupat. Abu Bakar gataja ba ujung kota Mekah. Di bawah pohon kurma ada 4 orang yang sedang menghibah. Engkau datanglah ke sana, engkau cium. Bau mulut mereka lebih busuk daripada bau bangkai yang cukup menyengat. Mauronyo hana beli laga kamad urang mengupat. Pagojih mengupat, blahdih mengupat. Orang lang gunung mengupat, lang kampung mengupat, lang kota mengupat, anak-anak mengupat, ibu-ibu mengupat. Hingga bau yang cukup menyengat hana limu bay dan terasa uronyo. Laksana lagi taja upas saingkut bure sekalian. Tira urang jaba saingkut, munyo hana pernah biasa gejak, nyantuk lampas saya gitu buah hidung. Bethat laga, bengkut, beisum, benyo, behanyi. Tapi kalau kita tanyakan kepada orang yang sedang menjual ikan, hana mobe. Bahkan tipuro kagenan. Ban bengah kagejau apa saya ke kagejau behanyi, benyo, beji. Sehingga pada orang penjual ikan, hana terasa lebihnya. Inilah yang hari ini terjadi di kalangan pada tempat kita yang kita cintai. Sehingga kata Imam Ghazali, zunubu ghibah asyaddun min zunubi qatli wa zina. Dosa mengupat lebih dahsyat, lebih tinggi daripada dosa berzina. Lengulan. Dosa mengupat lebih dahsyat dan lebih tinggi, lebih bahaya daripada dosa berzina. Kenapa demikian? Imam Ghazali dalam kitab Sirrus Saliqin menterjemahkan hadis tersebut bahwasanya dosa zina hak Allah. Apabila Allah sudah memaafkan 2 orang yang berzina, laki-laki berzina dengan perempuan, orang yang berzina laki-laki, setelah mereka menengadahkan tangannya ulangit, berjarau langit, Allahumma gfir lana zunubana min zunubi zina. Allah ampun ya Allah dosa long lam zina. Allah ampunkan mereka, dosa mereka hilang. Ampun zina kan ba ayah daripada inang. Dosa zina kan laki maah bak keluarga daripada orang yang kita zina. Kenapa? Az-zina haqqullah. Zinanya hak Tuhan, ba Allah laki ampun. Kalau Allah sudah memaafkan orang yang berzina, selesai. Cuman laki jak ba ayah daripada inang, jak ba keluarga, jak ba orang tua, itu bukan hak daripada manusia. Selaku manusia yang bersosial dan adab. Adab ba Allah hak Tuhan zina, adab tajak ba manusia. Tetapi dosa upat, Allah tidak akan mengampunkan dosa upat seseorang walaupun gekli tengah malam. Takli tengah malam, tak bedah semayang duha, bedah tahajud.
Kita doakan kepada Allah supaya diampunkan dosa tamupat kepada yang lain. Allah tidak akan bisa mengampunkan kecuali orang yang kita upat sudah memaafkan. Kai pemaaf oleh beliau yang tamupat barosa, yang takun barosa, sirauri nang mupat kepada suami. Hanaku bedah tengah malam yang laki ampun tidak. Baru Allah ampunkan. Hai manusia, baru lung Tuhan ampunkan dosa gada apabila engkau sudah meminta halal kepada orang yang kau upat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan. Maka perkara upat paling bahaya. Bukankah Fir'aun la'natillah ketika menyeberangi Laut Merah mengejar Nabiullah Musa alaihissalam, bak tingah-tingah Laut Merah diceritakan dalam tafsir Kazen, bak tingah-tingah Laut Merah Nabi Musa sudah sampai ke tepian daripada Laut Merah. Di tengah-tengah berada Fir'aun la'natillah bersama pasukannya. Bergulung li Allah, laut kembali lagi biasa. Musa, sebagaimana engkau tancapkan tongkatmu di tepi sungai terbelah sungai, maka tancap sekali lagi tongkatmu di tepi sungai yang lain supaya air kembali seperti semula. Tinggal menggulung-gulung. Apa kata Fir'aun kepada Allah? Ya Rab Musa wa Harun, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Lenguronyo lemu iman kepada Tuhan Musa wa Harun. Lem laki ampun kepada Harun ya Allah lam kena sakratul maut. Allah lem laki ampun ya Allah dosa lem ke Musa ba oronyo ya Allah. Lem memfitnah kepada Haji bahwa Musa sudah berzina dengan sirah urinang, padahal urinangnya lumbayu berzina dengan sirah penggembala domba. Apa kata Allah? Ya Fir'aun la'natillah, aku tidak bisa memaafkanmu karena engkau sebenarnya berdosa kepada Musa. Kekeli Allah bagi Jibril cok fiat lumpur lam neraka jahanam culok lam babahji. Gebodohlah Jibril. Getarik sabah lumpur yang hitam dari neraka jahanam guculok lam babah Fir'aun. Hingga Fir'aun tidak lagi bisa bertobat kepada Allah. Hadirin sidang jamaah Jumat ya Allah muliakan. Hukum mengumpat dosa besar. Tapi ada 6 tempat yang boleh mengumpat. Jadi kan mandum mengumpat dosa besar. Ada 6 tempat yang boleh mengumpat. Inilah yang hendak khatib sampaikan pada hari ini. Baik katanya keluar jalur dan di luar jalur. Yang pertama kita Imam Ghazali tadlim. Tadlimnya adalah tapegah bak siro raja, tapegah bak siro imum bahawa nak urun sedang membuat zalim. Orang mau judi lah kampung, orang main buntut lah kampung, pegah bak kecil, pegah bak pimpinan kampung, bak tempatnya dia raja, nah kejahatan. Ya pegah kejahatan, kau upat namanya. Pegah gop sedang berzina, pegah gop sedang berjudi, orang sedang bermain buntut, upat, aib. Tak pegah muka bengeh. Tapi ini upat yang dibolehkan. Buat apa kita lapor kepada pemimpin? Untuk pemimpin mendafa dan menolak kejahatan yang ada kampung. 1. Yang kedua, isti'anah. Meminta pertolongan kepada orang yang lain. Cerdak Pak Gop. Nyo pakiban.
Tolong long tuan tiat si fulan barosa ji pohlong bermacam-macam hingga long nyolong urung hutang. Ina pohlong, ina taklong, ina cok rampasan harta long. Tolong long isti'anah kepada siapa? Orang yang berhak kita minta tolong. Kalau kita ceritakan aib orang lain pada teman, ini tidak ada maksud haram dan dosa besar. Yang ketiga, istifta untuk meminta fatwa. Bedah tanya tajak Pak Sirah gure, ya gure perumah long fulan. Ya gure suami long fulan. Menceritakan aib perumah, aib suami, aib tetangga untuk meminta hukum. Maka hanya pegah sesuatu aib orang yang lain apabila untuk menyelesaikan masalah. Rumah long asal rumah hanai magun. Suami long orang kaya tapi hana pernah jipo nafkah rumah cukup klik beliau. Seorang istri mengadu kepada sang guru, kepada raja untuk istifta. Jauh hukum. Ini agama membolehkan upah tersebut dan harus. Yang keempat, tahzir. Apa tahzir? Memberitahu. Memberitahu apabila tidak kita beritahu, orang itu akan sesat dan dia akan menjadi masalah. Contoh, nyoke kampanye 2024 akan naik pemimpin-pemimpin Lam Nangrau dari pusat hingga daerah. Yang caleg-caleg yang bermasalah. Caleg yang pernah menipu rakyat. Caleg yang ahli bid'ah, ahli mubtadi'. Caleg yang pajuh barang haram. Kita tahu dia itu perbuatannya. Nyanjut taubat caleg yang. Nyambek kapilih tungku fulan pakat barosa long rumpuk di Medan ngaurinang pegah tahzir. Maka pegah nyemaah W1 di kota Luk Semawe naik fulan. Tadepu beliau W1 Luk Semawe perbuatannya perbuatan bid'ah, ahli mubtadi', etikat wahabiyah, orang yang buruk melikat mekegad. Kita tahu dia sebenarnya itu sunnah tak pegah, bahkan wajib pegah pak urang kampung baik pilih si fulan karena dia ahli mubtadi' dan ahli maksiat. Itu ribah yang dibolehkan bahkan wajib. Atau contoh yang lain, ada pengajian ahli bid'ah, pengajian Mu'tazilah, pengajian Wahabiyah, pengajian Mujasamah dalam kampung-kampung, pengajian yang hana mazhab dalam kampung-kampung. Kita tahu itu ustaz yang bermasalah, orang yang pahala i'mi, orang yang pahala barang yang haram, orang yang pahala barang yang halal, bermasalah pada ilmunya. Nyojut taubat tunggu fulan, nyo fulan yang debut baganyan karena bermasalah. Itu boleh dalam agama. Kenapa? Menyelamatkan akidah. Tapi dengan sebenarnya, dengan dengki, dengan sebenarnya. Selanjutnya yang kelima baca itu adalah mengupat karena apabila tidak kita beritahukan cacat yang ada pada dirinya, orang tidak kenal. Contoh sebenarnya, seorang tanya kepadanya, nanuturi tungku Muhammad yang juling. Menyo handa pegah juling, hai duri lah kampung.
Tunku Muhammad na yang tungku, na yang juling, na yang capi. Orang bertanya kepada kita, nanti duri Tunku Muhammad yang juling. Nyokot upat. Menyematkan satu perkara yang memang hana layak bagainya tapegah Muhammad yang juling. Menyohantakeun Muhammad yang juling. Hai turu digop, maka itu boleh kita bawa. Yang keenam adalah mengatakan kepada orang perbuatannya dibolehkan apabila dia sudah memasyhurkan aibnya. Sira urang penzina ka masyhur dalam kampung, nya dapat urangnya. Sira urang ka dalam kampung itu urang pula buntut. Taupat urang pula buntut dibolehkan. Kenapa? Karena dia sudah memasyhurkan akhlaknya, memasyhurkan pekerjaan yang jelek. Ipu-tepu bakgop, jemekat online, jemekat barang haram dalam online, lagi pegah bakgop lungnya urang maksud kepada orang yang sudah memasyhurkan pekerjaan yang jelek dan jahat. Ini pun boleh kita empat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan. Mari bersama-sama bertanya bersama-sama talakai doa kepada Allah pada hari Jumat yang mubarakah. Allah jauhkan kita sebagai orang yang mengupat hingga hilanglah pahala yang baik hilang dengan sebab mengupat. Walaupun ada 6 tempat yang boleh mengupat, ini pun kalau perlu. Inilah yang dapat khatib sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat adanya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin abdi abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna antum illa muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ya abdillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna antum illa muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma sallimna wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim ahlana. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salah.